Jadi udah kami udah masa itu TPS datang ke sini dengan tujuan ada tugas pendidikan kebudayaan daerah disuruh untuk mengobservasi mengenai Munding Sarimatua sebagai adat istiadat Tangan Batak Toba yang ada di daerah sekitar kota. Jadi nanti kami ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan jawaban dari itu mengenai adat istiadat. Kamu kesedar malah buang. Bisa. Ada macam-macam pun bahasa Indonesia. Jadi terima kasih di anak ini yang memberikan universitas ini. Pendidikan kependidikan. Terus bagas yang itu bagas godang mau salah dia pola. Menurut saya di alasan coba ini itu raja Palestina. Pas media role mulai nego-nego ombur kudu dong. Jadi waktu itu di susu-susu yang mengenai Sarimatua itu Sarimatua adat budaya orang Batak Toba. Jadi yang itu pun Sarimatua madung adong gilingnya nomor bagas madung gurunya senari adong anak dia 3 kita sabay mah kira-kira orang lebih sen 2 apakah mau 5 mau 3 mau tak berapa lah itu kan jadi adong dope anak ni na meninggalon indah dope di bakasan adat tidak marutang rupiah dia ada di ibn itu pun sari. Dalam arti tong sari 3 pigilingnya tapi maadong nang marbagas yang mamartong puyang ibayin may adat ni adat Sarimatua. Lima mula na Sarimatua. Nah pasti masih ada tanggungan. Tanggungan dalam arti belum masih ada anaknya belum kawin. Udah kawin semua tapi ada utangnya belum semua yang melaksanakan. Baiklah dia ada apola pun ada adat sekolah, ada mendeling, ada adat Toba. Jadi masih ada utang dia. Utang dalam arti adat budaya orang Batak. Jadi adat kurang untuk main adat Sarimatua. Jadi kalau penyelesaian ini adat Sarimatua itu tergantung daerah masing-masing. Karena ada untuk sebagian Sarimatua di batasan adat besar. Ini dipotong-potong bukan segala itu istilah bahasan. Lain dah ambil, ada lumbu, korbo ini. Tapi kalau ini dalam arti hanya menindakkan keberadaan, kemampuan. Ada kemampuan anak-anaknya, walaupun anaknya belum semua di batasan adat. Walaupun udah kawin semua, tapi masih ada yang belum melaksanakan atau bayar utang itu morana atau bulan di Saro yang Toba. Hidupnya Sarimatua. Jadi penyelesaian Sarimatua masih ada utang di anak-anaknya Sarimatua. Cuma kalau ada Sarimatua itulah ciri-cirinya. Sebenarnya masih ada utang orang tua yang meninggal. Utang dalam arti utang adat, bukan utang dia di topek sana 20 juta enggak. Istilahnya taruh benda menikah semua, tapi secara adatnya belum semua. Udah istilahnya utang adat. Ya. Contohnya kan anak saya kawin lah, tapi kemurah saya kan belum saya bayar adatnya. Tetap saya masih utang terus. Harus diadati dulu. Jadi itulah dibilang Sarimatua. Masih ada yang disari, masih ada utang dalam arti utang adat. Itulah Pulau Sari.
Kalau Baru saya mau nanya juga kan, gimana biasanya itu sarima itu dilakukan? Jadi memang tak ada khusus tempatnya gitu. kalau adat Sarimatua di perkembangan zaman ini ya, makanya ada istilah di adat Toba, Kuta Sidolo tubuh katanya Matu Kotor Siala Gundi, Yakulikan Napa Jolo, Itu Napa Napa Kunji. Jadi ada untuk makanan betul setiap daerah itu bermacam-macam pelaksanaan adat. Kalau adat Sarimatua memang dilaksanakan di Pugu halaman. Biasanya di halaman rumah. Tapi dibuat tenda lah, dibuat serapi mungkin lah. Disitulah pelaksanaan adatnya. Kalau pelaksanaan adat di dalam rumah hanya ulang-ulang atau tulang memberikan saput sama tujung. Saput yang meninggal, tujung yang hidup. Itu berupa ulus Batak Toba. Kalau pelaksanaannya memang kalau adat dengan tujung itu di dalam rumah, sesudah itu nanti dibawa ke depan rumah, adatnya nanti adat Sarimatua disitulah dilaksanakan, tidak di dalam rumah, karena itu menyangkut adat. Baru kan lihat kenapa Sarimatua itu dianggap penting di suku Batak. Jadi memang sangat penting adat di sama orang Batak, karena dari dasarnya sebelum ada agama itu, agama orang Batak itu di adat, itulah sekarang di Parmalin. Kan adat mereka itu kan lebih dari agama itu. Jadi kalau kita memang, kalau dia memang betul-betul adat Toba harus semua, mulai dari lahir, dari besar sampai kematian, itu harus dibarengi dengan adat. Jadi apa tadi pertanyaan yang tadi? Kenapa Sarimatua itu dianggap penting? Yang tak penting, karena kan di waktu adat Sarimatua yang meninggal kan datang di situ semua bulan-bulan atau murah. Kalau biasanya dia tak coba mulai bulan nari, bulan tulang pengalapan, tulang narobot, ulang terus ulang anaknya. Jadi dalam arti kalau memang orang Batak baik dia walaupun ada definisi 100%, itu memang keharusan. Masalah kesilana materi itu hal kedua, itu harus diwajibkan karena sistem. Pertanyaan terakhir nih udah, itu jelaskan bagaimana proses langkah-langkah dalam melaksanakannya dari awal sampai selesai. Jadi langkah-langkah pertama ya ini menyangkut agama. Jadi begitu sebelum terjadi itu kan ada istilah Abtahi atau Condong Raja. Nah, kalau di bola dibilang Abtahi lah ya. Nah, boleh dia ada coba dibilang itu Mas Tonggo. Jadi nama Tonggo Rajawan diundang masuk di barisan ni hula-hula atau di barisan ni si Ude Morak. Baik mulai dari kayak saya lah, ini dicontohkan ya. Abang matua saya, contohnya opungnya pupu, wajib saya undang. Baru opungnya yakku, wajib. Baru opupu, wajib. Baru mertuaku, wajib. Itu undang. Jadi udah diundang ini sebelum hari pemakaman, rencananya adat itu berunding sama raja-raja semua. Contohnya utusan Bakas Godang wajib, pemerintahnya wajib, tokoh agamanya wajib, dan di mana dia bergereja itu wajib. Karena itu nanti yang memakamkan, bukan raja itu yang memakamkan, nanti gereja yang memakamkan. Udah dapat istilahnya terus ditai,
atau kesepakatan dilaksanakanlah besoknya kurang lebih jam 10. Nah pertama masuklah pihak gereja. Udah masuk pihak gereja, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan sekte. Oke, terlaksana. Masuklah yang bikin sakut. Contohnya kita buatlah yang meninggal ini perempuan. Masuklah hula-hulanya. Jadi udah masuk hula-hulanya, di kewajiban mereka dilaksanakanlah. Itu yang memberikan sakut. Sakut dalam arti ulus terakhir, pasirangan. Ulus pasirangan. Jadi masih selesai pelaksanaannya, pelaksanaan memberikan sakut, ulus nafas tinggi, yang terakhir itu yang meninggal. Nanti bergeser mereka belakang. Masuklah nanti tulang dalam arti yang bapak ini punya tulang. Yang betulnya nanti yang meninggal tadi perempuan, yang laki kan belum datanglah tulangnya laki-laki. Dia memberikan nanti tujung. Dalam arti bahasa tujung, mulai saat ini dia sudah, kalau di bahasa kami baluhur, pokoknya dia sudah dudalah dia. Jadi mabalu yang mulai sadar. Jadi laksanakan itu. Itulah satu dari tujung untuk yang masih hidup. Nah, siapa yang hidup itu lihat. Tetap yang meninggal sakut diberikan ulang-ulangnya. Yang hidup tulangnya yang berperan memberikan tujung. Udah selesai itu semua prosesnya. Kalau ada memang acara keluarga, dilaksanakan acara keluarga, udah selesai sekitar kurang lebih jam 11, jam 12, dikeluarkan lain mayat ke halaman tempat yang sudah disediakan. Bisa jadi itu gedong kalau di kota, di gedong lah dibuat. Karena kalau di rumah kecil banyak nanti tamu datang tidak muatkan gitu. Kalau yang bergedong di gedong lah. Dibawa ke sana. Bisa jadi yang di sana pelaksananya semua, tapi sebagian biasanya harus di rumah pelaksananya, baru dibawa di gedong pelaksanaan adatnya. Jadi tinggal pelaksanaan adatnya di sana. Tadi waktu di Tonggolaja kan ada permintaan asuhuton keluarga yang meninggal. Contohnya saudara saya kan ada, nanti mereka dapat ulos itu pelaksanaan adat ya. Nanti anak saya kalau ada yang sudah nikah wajib, kalaupun belum ada yang nikah tapi wajib nanti bahasanya ada. Makanya kasih ulos ini nanti kalau yang berkeluarga nanti bahasanya umpamanya kan ada. Kalau yang masih lajang bahasanya nanti beda, umpamanya beda lagi. Bisa jadi kan kalau yang belum nikah dibilang itu istilahnya makirap senadau manjung senajono, istilahnya di kemudian atau di belakang yang almarhum ini dia diberikan Tuhan entah berkat, entah berupa apa itu. Kalau dia yang cari kerja dapat kerjaan, kalau dia cari jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, kan gitu. Itu kan doa sebenarnya. Tapi doa itu tidak terlaksana begitu harus ada perantaraannya. Artinya ulus ini kan bukan untuk memberkati sebenarnya, tapi cara atau kita kan kalau orang tua dibilang sudah nomor 2 di Tuhan kan. Tuhan dalam arti karena dia kan Tuhan yang dilihat mata orang tua kita itu sama-sama kan gitu ulang. Setelah dikeluarkan Sudah, oh iya, saya sudah dikeluarkan terlaksana adat sari matua. Sesuai kesepakatan dengan raja-raja atau tokoh-tokoh adat,
Laksanalah nanti tadi depan rumah atau di gedung, itulah adat sari matua. Berarti kan Bapak, apa ini Sari Masli ini pesta adat karena ada lagi apa utangnya, utang adat kan, Iya, utang namanya adat. sari. Iya, makanya dikatakan sari. Kalau tidak memang dia ada utang lagi, ya udah sahur. Lebih besar lagi tingkatannya. Ya, aku mikirnya kemarin itu Sari itu untuk cewek, kalau Sari itu untuk cowok gitu. Mau laki yang meninggal, mau si perempuan yang meninggal, kalau memang dia belum selesaikan utang adat ke moranya, ya tetap dia sari. Biar umurnya 100. Biar umurnya 100. Jelasnya kalau ada yang tidak jelas, boleh jelas. Pak, masih ada waktu. Terima kasih Mbak untuk informasinya, untuk waktu UTS kami pakai, observasi, semoga bermanfaat lah untuk kalian Mbak. Mudah-mudahan. Jadi, jadi contohnya ya, walaupun kalau belum begitu sempurna, istilahnya alasan jawab yang kuberikan, kapan-kapan kalian datang lebih sempurnakan aja, tidak apa-apa. Nggak boleh yang formal-formal aja. Kalau dengan saya ya, kalau ada pun anak orang yang mau menikah, dia jumpa dengan saya di Loko, saya terima dia. Terima kasih Mbak untuk informasinya, untuk waktu UTS kami pakai, observasi, semoga bermanfaat lah untuk kalian Mbak. Mudah-mudahan. Jadi, jadi contohnya ya, walaupun kalau belum begitu sempurna, istilahnya alasan jawab yang kuberikan, kapan-kapan kalian datang lebih sempurnakan aja, tidak apa-apa. Nggak boleh yang formal-formal aja. Kalau dengan saya ya, kalau ada pun anak orang yang mau menikah, dia jumpa dengan saya di Loko, saya terima dia. Tidak harus contohnya di sini.